Kalau memang itu cuan, kenapa misalnya nggak Tempo aja yang datangin alat PCR-nya? Kenapa nggak direktur LSM itu datangin alat PCR-nya? Jangan kemudian dipelintir ke sana kemari, yang ujungnya itu tadi, hanya untuk memenuhi ambisi politik soal reshuffle. Oke, ketemu lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Ini sudah episode ke-19 kayaknya. Ya, betul. Episode yang ke-19. Dan alhamdulillah AdSense kita sudah $6. Lumayan lah buat beli 3 atau 4 bungkus sate Padang. Dan terima kasih atas dukungan para pemirsa semua yang sudah setia mengikuti siaran-siaran dan pembahasan-pembahasan yang ada dalam mikrofon Hasan Nasbi. Dan sebelum kita masuk ke dalam sesi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim riset mikrofon Hasan Nasbi, saya tidak lupa untuk mengingatkan Anda semua untuk jangan bosan kirim usulan topik, pertanyaan yang akan dibahas pada podcast berikutnya. Memang pada podcast kali ini saya tidak membahas usulan-usulan pertanyaan dari podcast minggu lalu, karena hari minggu ini itu ada topik yang cukup hangat, cukup marak di masyarakat kita tentang PCR, tentang harga PCR, dan tentang dugaan pejabat-pejabat yang berbisnis PCR menurut tuduhan dan laporan dari majalah Tempo. Mungkin itu yang akan kita bahas kali ini. Silakan, pertanyaan pertama apa? Kalau saya sih punya pendirian begini, ini biar jelas dulu standing opinion saya. Saya itu memang orang yang hari ini menganggap bahwa tes PCR sebagai alat screening itu tidak diperlukan. Ya, kan negara kita ini udah vaksin untuk perjalanan, untuk masuk tempat-tempat tertentu, untuk liburan itu nggak perlu lagi screening pakai PCR. Kalau screening itu tetap cukup dengan surat vaksin, toh kita udah vaksin. Ada yang sekali, ada yang sudah 2 kali vaksin. Dan kalau memang mau screening kondisi ya dengan antigen, selain murah dan juga cepat. Jadi tidak memberatkan buat kita yang sedang ingin membangkitkan kembali ekonomi. Itu menurut pendirian saya. Jadi kalau menurut saya, kalau tes PCR untuk perjalanan, penerbangan itu sudah tidak diperlukan lagi. Kalau menurut saya, karena sekarang kita sudah divaksin gitu loh. Nah, tapi heboh-heboh PCR, kemudian dikaitkan dengan cuan, dikaitkan dengan ada dugaan pejabat publik yang terlibat bisnis di dalamnya, menurut saya ini sudah melebar kemana-mana. Sudah sangat tendensius dan beraroma ini ditumpangi oleh orang-orang yang memang ingin memanfaatkan reshuffle kabinet. Nah, dengan adanya momentum reshuffle kabinet, mereka ingin mengisi posisi menteri-menteri tertentu atau ingin mengganti menteri-menteri tertentu dari posisinya. Jadi makanya isu-isu yang tidak kuat seperti ini, yang masih insinuatif seperti ini, kemudian ditulis dengan bahasa yang hiperbolik dengan judul yang bombastis. Dan tapi kalau kita lihat runutan argumentasinya, alur logikanya, sangat lemah sekali. Jadi ini menurut saya otak-atik gatuk yang terkait dengan reshuffle kabinet. Begitu. Tapi kalau untuk soal bahwa PCR-nya tidak lagi menjadi syarat perjalanan, saya setuju 100%. Tapi kemudian kita jangan menjelek-jelekan pihak swasta yang sudah sangat membantu kita dalam mendeteksi tingkat positivity rate COVID selama ini. Jadi jangan kemana-mana lah, jangan sampai ini kemudian menjadi backfire untuk kita semua gitu.
Kalau yang memainkan bisa saja, kan tadi saya udah bilang ini kalau sudah dikait-kaitkan dengan pejabat publik, menurut saya, apalagi dalam posisi menteri ya, itu menurut saya ya memang kepentingannya reshuffle kabinet gitu loh. Jadi begini, kalau ini saya mau cerita saja, saya ini mungkin orang yang salah satu orang pertama yang harus dites PCR di Indonesia. Karena kontak sangat erat dengan orang yang positif COVID, waktu itu masih ada nomornya. Nomornya 1 sampai puluhan itu, semua orang yang positif COVID tuh dikasih nomor. Jadi saya kontak erat dengan orang yang positif COVID, dikasih nomor tuh, nomor 70-an. Kalau nggak salah nomor 73. Dan waktu itu secara teori saya harus diperiksa. Harus diperiksa apakah saya positif COVID juga atau tidak. Tapi pada saat itu mau kemana-mana keliling itu nggak ada alat PCR. Nggak ada sama sekali. Jadi untuk mendeteksi bahwa kita COVID apa enggak itu nggak bisa pakai PCR waktu itu. Itu bulan Maret, akhir Maret kalau nggak salah. Jadi kita hanya di screening. Screeningnya apa? Screeningnya kita dipakein diperiksa toraks. Toraks kita bersih apa enggak. Kemudian kita periksa darah, ada infeksi atau enggak. Ya hanya itu. Jadi dari periksa darah dan periksa toraks saja. Jadi kepastian bahwa kita positif atau enggak itu enggak ada. Ya, jadi kalaupun kita sakit abis itu tuh diduga-duga saja. Diduga-duga saja. Jadi enggak bisa ada sama sekali. Jadi kita memang terbatas sekali waktu itu. Dan pemerintah waktu itu yang diwakili oleh Menteri Kesehatan memang tidak welcome terhadap datangnya alat-alat ini. Ingat dulu semua orang pengen Terawan diganti. Kenapa? Memang kita nggak punya alat PCR. Dan Terawan punya pendirian yang berbeda dalam menghadapi masalah COVID ini dengan kebanyakan orang-orang pintar, gitu. Jadi sehingga kita banyak provinsi besar yang waktu itu memasukkan alat PCR sendiri. Supaya apa? Supaya di provinsi mereka bisa mendeteksi sejauh mana penyebaran COVID di daerah mereka. Mereka memasukkan reagen sendiri, masukin alat sendiri untuk Untuk mendeteksi warga mereka. Dan saya tahu persis ada beberapa provinsi yang seperti itu, gitu. Nah, justru kalau sudah ada swasta yang kemudian membantu pemerintah memasukkan punya alat-alat PCR dan membantu masyarakat yang lebih luas lagi untuk mendeteksi COVID, justru kita harus berterima kasih. Jangan kemudian apa yang sudah dikerjakan selama ini kemudian sekarang di framing negatif hanya dengan kata cuan, ya, hanya dengan kata keuntungan triliunan rupiah, hanya dengan kata bahwa ini bisnis yang buruk dan segala macam. Dipilah-pilah dulu mana yang betul-betul jadi masalah, mana yang sebenarnya nggak jadi masalah. Kalau buat saya memaksakan tes PCR untuk kegiatan perjalanan hari ini masalah. Tapi kemudian mengkait-kaitkannya dengan swasta yang sudah membantu kita, termasuk juga mungkin membantu Tempo dalam mendeteksi apakah karyawannya COVID atau tidak, itu menurut saya itu nggak baik. Saya yakin karyawan Tempo kalau tes PCR, dibutuhkan tes PCR nggak ke puskesmas, bukan cari yang gratisan dari pemerintah, tapi pasti ke lab swasta, pasti ke penyelenggara lab-lab yang sudah dapat izin dan kemudian mereka punya alat PCR dan itu pasti swasta, supaya hasilnya cepat. Karena kalau ke puskesmas itu hasilnya kan lama, beberapa hari. Kalau ke lab swasta kan bisa 24 jam, maksimal 2 hari. Jadi jangan kemudian menghakimi dan memburuk-burukkan orang yang selama ini sudah membantu kita. Walaupun kita bayar, tapi karena memang itu kebutuhan dan memang ada penyedianya, kenapa tidak gitu loh. Jadi jadi sudahlah, kita proporsional saja mana yang jadi masalah dan mana yang tidak jadi masalah gitu. Kita kadang-kadang kan nggak tahu diri ya, sembarangan bicara saja, tahu dirinya ini agak kurang gitu. Jadi kan kita nggak bikin PCR-nya, kita kan harus beli. Ya kalau ada negara lain itu yang murah atau bahkan bisa gratis, karena dia bikin, ya bikin sendiri di dalam negeri, ya dia bisa bikin murah. Kalau kita kan nggak bikin di dalam negeri, kita ada alat yang bisa menggantikan PCR, namanya Genos, ya, yang diproduksi oleh universitas dalam negeri, dijelek-jelekin, dihancurkan kredibilitasnya, ditolak, nggak bisa ini menggantikan PCR. Padahal alat ini bisa murah,
Kalau pakai Genos kan 50.000 cukup, tapi kan nggak ada yang percaya. Akademisi nggak percaya, ilmuwan nggak percaya, saintis nggak percaya, semuanya nggak percaya. Adalah yang murah. Iya, kalau di Jepang tuh kan kadang-kadang pakai ludah aja gitu. Murah buat mereka mungkin gitu. Nah kalau di sini kita, ya kita pakai PCR, maunya pakai PCR. Seluruhnya jumhurul saintis mintanya pakai PCR. Ya kalau pakai PCR kita belilah karena kita nggak bikin sendiri. Nah kalau kita beli nggak mungkin murah. Tapi itu pun dengan beli sekalipun kita ini dengan negara yang menengah-menengah ini kan kita nggak kaya banget, nggak miskin banget, nggak maju banget, nggak terbelakang banget. Tapi dengan keadaan yang seperti itu pun harga PCR kita kan termasuk yang termurah di dunia. Tidak yang paling murah, tapi mungkin 10% negara yang paling murah PCR-nya kita masuk ke dalamnya. Gitu. Jadi ini harus kita syukuri gitu. Jangan kemudian kenapa kita nggak jadi yang paling murah gitu. Ya maksudnya kita nggak bisa ngomong seenak udelnya lah gitu loh. Ini itu kan kita harus ngaca diri, bercermin diri. Kita tuh ada di posisi mana. Kita tuh beli apa bikin sendiri. Kalau beli ya ada ongkosnya. Apalagi kalau yang belinya swasta. Kan dia harus hitung-hitungan. Biaya belinya berapa, biaya bikin labnya berapa, biaya tenaga kerjanya berapa. Jadi kalau misalnya modalnya 600.000 untuk satu orang PCR, ya dia jual 700, 800.000, 900.000 waktu itu kan nggak masalah. Gitu. Jadi memang ada rumah sakit yang misalnya kalau mau 6 jam harganya 3,5 juta waktu itu. Sekarang sudah 1,5 juta. Ada rumah sakit yang yang harganya 2 juta untuk 24 jam hasil keluar. Tapi ada juga waktu itu lab-lab swasta yang di framing negatif oleh Tempo itu kayak GSI misalnya. Ketika lab rumah sakit itu memasang harga 2,5 juta atau 3 juta untuk hasil 24 jam, GSI yang dijelek-jelekin oleh Tempo itu, seingat saya ketika karyawan-karyawan saya harus tes massal, PCR massal, itu pasang harga 900.000 dan hasilnya 24 jam keluar. Buat saya itu kan justru menurunkan harga. Jangan orang yang kemudian hadir membawa alat PCR dan menjatuhkan harga yang dipasang oleh rumah sakit, sehingga rumah sakit juga harus menurunkan harga. Itu kemudian dijelek-jelekan. Perkara mereka punya cuan, apa yang salah dengan cuan gitu loh. Ini kan mental orang miskin menghitung-hitung cuan gitu. Kalau harganya yang lain harganya 2,5 juta, kemudian ada yang hadir dengan harga 900.000, itu kan mengganggu harga pasar dan menurunkan harga pasar. Kita justru harus berterima kasih. Harga ini kan ada ketersediaan, supply, ada permintaan. Begitu permintaannya naik, harga pasti naik. Oleh sebab itu kalau hari ini harganya sudah murah, jadi 600.000, jadi 400.000, kemudian turun jadi 300.000, bahkan di bawah 300.000 menurut saya, karena memang permintaannya sekarang juga sudah sedikit, vaksin kita sudah banyak, ya, yang positif di tempat kita juga sudah sedikit sekali, dan kita nggak ada kebijakan testing massal. Yang dites di kita adalah orang yang bergejala. Oleh sebab itu masuk akal aja kalau harganya ke orang makin lama makin murah. Ini hukum penawaran dan permintaan aja. Tapi kalau misalnya mau kayak India, ya mikir yang benar dong. Kalau mau serba gratis, mikir yang benar dong. Pakai uang dari mana? Kita kan nggak ngambil uang betik dari pohon, kan harus ada prosesnya sehingga uang itu ada, dan harus ada jelas juga juntrungannya dari mana uangnya dan dibelanjakan kemana. Begitu menurut saya. Kalau swasta punya bisnis PCR ya boleh lah, kan pemerintah kita memang nggak melarang, dan justru itu membantu pemerintah. Ini yang disebut dengan kolaborasi dengan kondisi negara yang menengah seperti ini. Kan negara kita negara mediocre aja, bukan negara. Bahkan negara maju aja juga bisnis PCR ada di swasta. Harganya bahkan ada yang lebih tinggi daripada banyak yang lebih tinggi daripada harga di negara kita. Jadi swasta punya bisnis PCR itu nggak apa-apa menurut saya. Yang menurut saya jadi heboh kemarin itu kan karena swastanya dikaitkan dengan pejabat tertentu. Ayo kok kita coba berpikir dengan baik deh. Kalau memang mau cari cuan, ya, dia tidak pasang harga 900.000 di saat orang pasang 2,5 juta. Di saat orang pasang 3 juta.
ya pura-pura aja stok sedikit, yang kemudian pasang sini, orang permintaannya besar kok. Kemarin-kemarin kan permintaan buat PCR itu besar sekali. Karena kita ditakut-takuti kan. Ditakut-takuti oleh epidemiolog, ditakut-takuti oleh para infodemik, para orang-orang pintar yang sedikit-sedikit harus PCR, sedikit-sedikit harus PCR, testing, tracing. Orang-orang ini ketika harga PCR mahal sekali itu nggak pernah ribut. Bahkan justru menakut-nakuti kita supaya testing, tracing. Nggak pernah ribut. Anehnya ketika harga sudah turun sangat drastis, meributkan harga, meributkan cuan. Padahal sekarang cuannya tambah tipis. Cuan besar itu adalah kemarin-kemarin ketika mereka semua heboh testing, tracing, menakut-nakuti kita dengan dengan gitu, menyuruh pemerintah tes acak, orang yang nggak sakit juga dites, gitu, orang yang nggak kena juga dites, gitu, itu kan, tapi nggak heboh soal harga, Ini yang menjadi aneh menurut saya. Nah, sekarang kan yang jadi masalah kalau dikait-kaitkan dengan pejabat tertentu. Oke lah, misalnya kita sebenarnya dalam keadaan darurat tidak bisa pukul rata soal konflik of interest. Kita pilah-pilah lah. Kalau memang pejabat ini ada koneksi mereka, mau mencari keuntungan, menurut saya caranya tidak kongsi seperti ini. Yang berkongsi untuk membuat lab GSI misalnya, yang dibikin laporannya oleh Tempo itu kan perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan Toba, perusahaan Northstar, perusahaan Adaro, perusahaan apa lagi, itu bukan perusahaan kaleng-kaleng yang harus berkongsi untuk memasukkan alat PCR. Mereka bisa masukkan sendiri. Kalau mau mereka bikin perusahaannya sendiri yang baru, mereka masukin sendiri. Kalau mau cari cuan. Ini enggak, mereka berkongsi bikin lab dengan harga jauh di bawah harga rumah sakit. Iya, justru itu harus kita terima kasih. Kenapa? Ada orang yang mau merelakan diri walaupun ini bukan bisnis utama dia. Ngapain coba perusahaan batubara ketika batubara lagi tinggi-tingginya harganya, ngapain dia bisnis ini? Dia bisa cari cuan lebih banyak di batubara, ngapain cari cuan di bisnis ini gitu loh. Yang bikin sakit kepala juga, apa bikin sakit kepalanya? Regulasinya ketat, harus kongsi-kongsi, ya kan? Bikin lab baru, cari tenaga kerja baru. Ini kan nggak masuk akal menurut saya ketika menuduh hal yang seperti itu. Jadi harusnya berterima kasih kenapa orang-orang ini networking mereka, kan tidak mereka langsung. Ini kan koneksi mereka, networking mereka, atau bekas perusahaan mereka, perusahaan keluarga, perusahaan saudara, yang saham mereka juga di sana nggak ada lagi, atau saham mereka minoritas. Kenapa mereka yang disebut sebagai pencari cuan? Nah sekarang, apakah dulu kebijakannya ada di tangan mereka? Kebijakan wajib testing ada di tangan mereka kan enggak? Pak Luhut kan baru jadi penanggung jawab atau ketua PPKM Jawa Bali kan baru 2-3 bulan terakhir. Kewenangannya kan nggak ada di dia waktu itu, ya kan? Menteri BUMN sama sekali nggak ada kewenangan untuk masa orang PCR, nggak ada. Jadi konflik of interestnya nggak bisa dilihat di sana menurut saya. Ini bahkan saya kasih contoh lebih absurd. Ini kalau mau bicara konflik of interest, begitu Erick Thohir jadi Menteri BUMN, harusnya Adaro tidak lagi supply batubara ke PLN. Kenapa? Konflik of interest. Jelas sekali konflik of interestnya. Tapi kalau nggak disuplai PLN-nya, lampu di Tempo mati, listrik di Tempo mati, listrik di semua media mati, listrik di TV mati gitu. Wartawan nggak bisa ngecas HP, kenapa? Listrik mati. Biar kenapa? Nggak ada yang supply batubara, kenapa? Konflik of interest dong. Supply batubara ke PLN, lebih baik jual batubara ke luar negeri gitu. Benar nggak konflik of interest kayak gitu? Jadi coba kita pikir gitu. Pikir dengan benar soal konflik of interest kayak gitu. Jadi dipilah-pilah lah mana yang benar dan mana yang salah. Jangan kemudian dipukul rata semua. Kalau makanan itu masuk ke mulut dikunyah-kunyah dulu. Jangan mentalan aja. Nanti ada batu, ada tulang dan segala macam, nanti keselak di tenggorokan. Begitu menurut saya. Kalau kasusnya ecek-ecek begini ya, enggak usah mundur. Ini bukan konflik of interest menurut saya.
Ya bisa disambung-sambungkan soal konflik of interest. Tapi kalau mereka nggak ada, lab ini nggak ada, yang dibikin oleh mereka ini nggak ada, harga PCR pasti masih tinggi. Masih 2 juta, masih 3 juta. Karena rumah sakit pasang harga segitu. Justru dengan masuknya mereka, ketika orang lain 12 jam atau 24 jam hasil keluar itu butuh biaya 3 juta, mereka cukup dengan 900.000. Justru kehadiran mereka itu menurunkan harga PCR di semua tempat. Menurunkan harga tes yang di tempat lain tuh luar biasa tinggi. Justru kehadiran mereka itu membuat supply jadi banyak. Ketika supply jadi banyak, mau nggak mau harga jadi turun. Harusnya terima kasih. Kalau mau heboh soal ini, harusnya kemarin-kemarin ketika harga sangat tinggi. Ya, ketika harga masih 900.000, 1,4 juta, 2 juta. Gitu. Kalau sekarang harga sudah tinggal 300.000, ngapain heboh-heboh lagi? Justru rugi. Dengan modal mungkin 600.000 per orang, sekarang dia harus jual dengan harga 300.000 dan ikhlas-ikhlas aja. Justru kan jual rugi sekarang, gitu. Jadi jadi nggak usah ngomong-ngomong cuan segini, cuan segitu. Apa salahnya dengan cuan? Kenapa kita ribut dengan cuan, gitu? Kalau memang itu cuan, kenapa misalnya nggak Tempo aja yang datangin alat PCR-nya? Kenapa nggak direktur LSM itu datangin alat PCR-nya? Gitu, jual gratis deh. Mau nggak jual gratis? Kasih gratis ke masyarakat. Mau nggak jual dengan harga kayak India 100.000 ke masyarakat? Nggak mau juga kan? Gitu. Jadi coba ketika itu ada di dalam diri kita, ya dikenakan ke diri kita, kita mau nggak jual dengan harga segitu? Kalau nggak ditetapkan oleh pemerintah, kita mau nggak dijual dengan harga segitu? Nah ini sekarang mereka ditetapkan oleh pemerintah harga segini, dan mereka nggak ada yang ngelawan, nggak ada yang komplain, dan ikut. Itu artinya apa? Swasta kali ini, ya, memasukkan alat, bisnis ada, iya. Tapi bahwa ini untuk kepentingan bersama harus diakui. Bahwa hari ini mereka patuh kepada aturan pemerintah harus diakui. Apresiasi dong itu. Jangan kemudian dipelintir ke sana kemari yang ujungnya itu tadi. Hanya untuk memenuhi ambisi politik soal reshuffle, soal ganti menteri mumpung ada momentumnya, gitu maksud saya. Gitu.